Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang senantiasa melihat video ini ya. Dan saya ikut doakan semoga kalian yang di luar sana nih, yang punya keinginan mau menjadi seorang TKW Hong Kong, kalian dimudahkan nih urusannya untuk masuk PT ya. Dan yang sudah masuk PT, kalian semoga segera mendapatkan majikan. Dan yang sudah dapat majikan, semoga visa kalian segera turun dan kalian bisa segera terbang ke Hong Kong, mendapatkan majikan yang baik, kerja sampai finish kontrak 2 tahun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam video ini saya mau membahas tentang dugaan ya kasus pencurian yang dilaporkan oleh salah satu majikan Hong Kong, di mana kasus ini bermula dari hilangnya jaket sang majikan, jaket nyonya ya ceritanya. Jadi si mbaknya ini udah bekerja nih sama dia, udah ikut nih 3 tahun loh, berarti kan udah kontrak kedua nih 3 tahun. Tiba-tiba si nyonyanya ini bangun tidur. Nah dia nih kan mau berangkat kerja, udah ganti baju, persiapan mau pakai baju, dia ngeh nih nggak ada jaketnya. Dia panggil tuh si cece-nya ya, dia bilang, "Le cimci okokin lo hai pinto." Maksudnya, kamu tahu nggak jaket aku di mana? Cece-nya jawab, "Ngomci ya dadai, aku nggak tahu," karena memang cece-nya itu bener-bener nggak ngerti. Si nyonyanya ini mungkin karena sudah keburu telat mau berangkat ke kantor, dia nyari jaketnya nggak ada, dan dia maunya pakai jaket itu, asal nuduh aja nih, marah-marah. "Leha tahu dia, leha tahu kokin lawa, apakah kamu mencuri jaketku?" Nah si cece-nya tetap ngotot, "Aku nggak nyuri, bener-bener nggak tahu nih jaket kamu di mana." Dan tanpa basa-basi, si nyonyanya ini masuk nih ke kamar cecenya, dibongkar nih semua lemari, dicari-cari sampai diadul-adul, nggak ada. Dan lebih parah, majikannya itu poking atau telepon ke polisi ya. Jadi sempat ribut-ribut di rumah karena memang benar-benar cecenya itu nggak ngambil ya. Jadi dia berani aja walaupun dipokingkan atau dilaporkan ke pihak polisi gitu ya. Nah jadi si cecenya ini kan tetap nih ngotot, memang saya nggak ngambil, saya nggak tahu, saya juga nggak nyuci. Jelas-jelas nyucinya itu udah lama dan jaket itu udah digantung tuh di lemari pakaian si majikannya, sedangkan memang cicinya itu nggak ngambil. Setelah polisi datang, ditanya nih, "Kamu terakhir pakai jaket itu kapan? Terakhir nyucinya kapan? Gimana?" Dicari dulu apa memang bener-bener nggak ada. Si nyonya tetap nggak ada, berarti dia bener-bener yang nyuri. Tapi kalau pun yang nyuri cecenya, nggak ada bukti karena jaket itu memang nggak ada di kamar si cecenya gitu ya. Nah si polisinya itu nanya, "Kamu udah tanya nggak ke anggota keluarga kamu yang lain?" Nah si majikan perempuannya, "Enggak, aku belum nanya, tapi nggak mungkin kalau anggota keluarga aku tuh pakai jaket aku." Nah karena polisi itu lebih paham ya, dan polisi itu juga nggak akan gegabah gitu menerima laporan majikan kalau tanpa ada bukti. Akhirnya ditelepon nih satu persatu anggota keluarga rumah itu. Dan kalian tahu ternyata jaket si nyonyanya ini dipakai sama anak perempuannya yang nomor 2 pergi ke Cina tanpa ngomong ke mamanya. Jadi si anak perempuan yang nomor 2 ini nggak izin nggak apa, dipakai tuh jaket sama mamanya. Cecenya juga nggak tahu si anaknya ini pergi ke Cina gitu tanpa ngomong. Nah akhirnya apa ya, akhirnya malu sendiri ini si majikan, udah marah-marah ke cecenya, udah telepon polisi sampai polisi datang ke rumahnya. Ternyata jaket itu dipakai sama anaknya sendiri ya. Jadi kalau dari kasus ini yang bisa kita ambil hikmahnya, untuk kalian dituduh apapun kalian sama majikan, entah itu dituduh mengambil makanan, entah itu dituduh mencuri makanan, mencuri uang, mengambil baju, perhiasan, atau dituduh kalian mengambil hal-hal lainnya, kalau memang kalian itu tidak pernah melakukan, kalian memang tidak pernah mencuri barang-barang majikan kalian, kalian tidak perlu takut walaupun kalian dilaporkan ke polisi, karena pihak kepolisian Hong Kong itu tidak akan segampang itu menerima laporan majikan lalu mengambil kita untuk dipenjarakan. Itu enggak, ada proses-prosesnya ya, ada step-stepnya yang mesti dilakukan oleh pihak majikan. Dia tidak akan menerima laporan dari majikan aja, dia pun harus mengumpulkan bukti yang cukup kuat apa benar si cecenya ini mencuri. Kalau memang terbukti mencuri ya pastinya kasus akan dilanjutkan untuk ke pengadilan sampai disidang dan benar-benar di penjara. Itu untuk yang benar-benar mencuri ya. Tapi kalau memang kedapatan kalian tidak mencuri,
polisi pun tidak akan pernah bisa memenjarakan kalian, karena polisi di sini tuh bener-bener harus ada bukti hitam di atas putih. Itu pun kalau ada kasus dia pasti ada bantuan ya, pengacara, lapor ke KJRI untuk membantu kasus kita gitu. Jadi enggak semudah majikan nuduh belum ada bukti kita di penjara, itu enggak ya. Jadi untuk kalian bisa jadikan pelajaran, apapun itu ya, kalau barang punya majikan, apapun itu, kalau itu makanan majikan, sekecil apapun, entah itu daging, buah, sayur, kalau memang majikan tidak pernah menyuruh kalian makan, jangan dimakan. Banyak banget teman-teman kita di luar sana, jangankan baju ya, telur aja ini banyak. Jadi majikan itu nuduh si cecenya ini makan telurnya, si cecenya ini makan buburnya, si cecenya ini makan rotinya, nuduh si cecenya ini makan ini itu gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kita semua, apapun yang di rumah majikan, entah itu pakaian, entah itu uang, perhiasan, atau makanan apapun, terutama makanan nih ya, kalau majikan tidak menyuruh kalian, tidak menawari kalian, walaupun kalian lapar, jangan sekali-kali kalian tuh mengambil makanan itu. Korbankan uang kalian, sisihkan uang kalian untuk beli sendiri gitu makanan di bawah, beli roti lah, atau beli biskuit, atau beli mie untuk perut kalian. Jangan sampai kalian lapar nih, ada makanan nih, kalian makan tanpa kalian izin ke majikan. Itu tuh nanti akan jadi masalah tersendiri buat kalian gitu ya. Karena banyak di luar sana majikan itu memang yang tipe pelit, yang tipe perhitungan, dan dia suka menuduh, kenapa makanannya hilang, kamu yang ngambil ya, kamu yang ngambil gitu ya. Padahal jelas-jelas mungkin makanan itu diambil sama anaknya, atau mungkin sudah dimakan sama suaminya gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kalau kalian memang merasa tidak salah, kalau kalian merasa tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan majikan, sekalipun majikan itu melaporkan kalian ke kantor polisi, kalian diajak ke kantor polisi, kalian ikut aja, jangan takut. Sekali kalian bilang say no, kalian harus tetap bilang no, karena memang kalian tidak melakukan ya. Jadi Hongkong itu ada hukumnya, kalian tidak perlu takut. Kalau kalian tidak melakukan, jawab memang tidak melakukan ya. Beda lagi kalau memang kasusnya yang kejahatan yang memang mereka terbukti punya kesalahan, ya pasti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sampai ke pengadilan, disidang, dan akhirnya dimasukkan ke penjara gitu ya. Oke. Jadi untuk kalian para pejuang Hongkong, semangat ya, tetap semangat. Untuk kalian yang lagi masa-masa adaptasi, yang masih potongan gaji ya, jangan pernah punya mental lemah. Kalau kalian merasa kuat, kalian merasa sanggup, teruskan pekerjaan kalian sampai kalian finish kontrak. Tapi kalau memang kalian tidak merasa kuat, kalian merasa capek, kalian merasa udah deh aku kayaknya nyerah, ya nggak apa-apa. Kalian bisa pilihan terakhir, kalian bisa minta di notice atau mengundurkan diri kembali ke agent. Oke ya, sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.